Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Renanda Aulia Rahmadania dengan NIM 2223250025. Saya mahasiswi program studi pendidikan Islam Manusia Dini semester 4. Di videoku kali ini, aku akan ngebahas tentang 4 macam gaya pola asuh terhadap pengaruh kehidupan. Di sini biasanya yang kita kenal dengan pola asuh atau parenting itu merupakan pola asuh pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana cara orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses mendewasaannya, sampai dengan mereka membentuk perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang baik dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian, pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana cara orang tua yang baik dalam mengasuh anak mereka? Menurut psikolog anak, ada 2 aspek dalam mengasuh anak yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, yaitu aspek pengendalian emosi dan perilaku serta kehangatan atau kasih sayang. Aspek pengendalian emosi adalah menggambarkan bagaimana reaksi orang tua terhadap anaknya dan metode apa yang mereka gunakan dalam mengasuh anak. Terus, aspek kehangatan adalah seberapa besar kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya, belajar tentang berbagai kombinasi pengendalian emosi atau kehangatan. Dari gaya pengasuhan ini, manfaat bagi orang tua saat ini dan di masa yang akan datang, serta bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, di sini aku akan ngebahas tentang 4 macam gaya pola asuh yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada pola asuh otoritatif atau biasa yang kita kenal pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini merupakan pola asuh orang tua yang dimana mereka sangat memprioritaskan keinginan, kemauan, dan kepentingan anak-anak mereka. Namun, mereka juga tidak akan segan untuk memberikan aturan-aturan serta hukuman yang dimana berupa aturan atau hukuman yang tidak seperti kekerasan. Biasanya orang tua akan lebih menjelaskan bahwa orang dewasa juga berhak untuk bertanggung jawab atas semua ini. Kemudian, orang tua dengan menerapkan pola asuh demokratis ini, biasanya mereka cenderung lebih hangat, memberikan kasih sayang, lebih mendengarkan ungkapan dari anak-anaknya, dan lain sebagainya. Kemudian, dampak apa sih yang didapat dari pola asuh demokratis ini? Biasanya anak lebih tumbuh percaya diri, bersikap ramah kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya, hidup mandiri, dan banyak lagi. Kemudian pola asuh yang kedua. Pola asuh yang kedua itu ialah pola asuh otoriter atau pola asuh yang dimana orang tua menetapkan aturan yang di sana itu anaknya harus mematuhi aturan tersebut. Apabila anak-anak mereka tidak mematuhi peraturan tersebut, mereka akan lebih tidak akan segan. Yang kedua itu ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini merupakan gaya pola asuh yang diberikan orang tua berupa aturan yang harus dipatuhi, diikuti pada anaknya. Yang kedua itu ada pola asuh otoriter atau pola asuh yang dimana orang tua ini menetapkan sebuah aturan yang dimana anaknya itu harus mengikuti serta menuruti semua aturan yang ada yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Apabila tidak dipatuhi, orang tua itu tidak akan segan untuk memberikan hukuman atau menerapkan disiplin yang sangat keras serta ancaman untuk mengontrol anak-anak mereka. Yang mana hal tersebut tentu berisiko untuk mempengaruhi kesehatan mental serta perkembangan anak. Adapun dampak dari pola asuh otoriter ini, anak selalu takut salah, sulit mengambil keputusan sendiri, rentan depresi, bisa saja tidak berani mengungkapkan pendapat, cenderung kesulitan mencapai nilai akademik yang memuaskan,
merasa rendah diri, dan tidak mandiri. Kemudian yang ketiga itu ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif itu merupakan gaya pola asuh orang tua yang cenderung memprioritaskan rasa nyaman anak sehingga mereka akan bersikap layaknya seperti teman kepada anak mereka. Anak yang menerima pola asuh ini juga jarang mendapatkan aturan yang ketat atau hukuman. Namun, di sisi lain, orang tua menjadi lemah terhadap setiap keinginan anak, sehingga mereka tidak bisa mengatakan tidak dan cenderung mereka akan memanjakan anaknya. Akibatnya, anak tidak dapat memahami batasan yang jelas. Terus, apa sih dampak yang didapat dari pola asuh permisif ini? Tentu saja, anak-anak tidak akan bisa mandiri, terus cenderung egois, tidak memiliki tujuan, tidak dapat mengikuti aturan, terus beresiko lebih besar menghadapi masalah dalam hubungan dan interaksi sosial mereka. Kemudian yang keempat ada pola asuh neglectful atau pola asuh yang dimana orang tua tidak memberikan batasan yang tegas terhadap anak, tidak memperhatikan kebutuhan anak, bahkan enggan terlibat dalam kehidupan anak. Atau singkatnya, kesimpulannya itu gaya pengasuhan ini ditandai dengan orang tua yang bersikap acuh, tidak peduli dengan kehidupan anak-anaknya. Biasanya pola pengasuhan ini ada dari berbagai faktor yang dapat mendasari orang tua menerapkan pola asuh ini. Salah satunya adalah masalah kesehatan mental, misalnya orang tua yang mengalami depresi, menjadi korban pelecehan atau kekerasan, atau pernah diabaikan semasa anak-anaknya sehingga mereka menerapkan hal yang sama pada anaknya. Kemudian, adapun dampak yang dirasakan oleh anak-anak dengan mendapatkan pola asuh neglectful ini, biasanya mereka itu kurang percaya diri, tidak mampu mengatur emosi sendiri, memiliki resiko lebih besar terkena gangguan mental atau depresi, stres mungkin bisa saja, terus cenderung merasa rendah diri dan terlihat tidak bahagia. And future parents and their children. With that said, let's get into the 4 different parenting styles. Number 1, authoritative parenting. Authoritative parenting is high on both control and warmth. These parents set strict rules and consequences, but they also make sure not to ignore their child's feelings. They are warm, nurturing, and encouraging, and willing to listen to their children and consider their point of view. But they also make it clear that adults are in charge here. With this approach, they have control over their children, but not in an overbearing way. This parenting style has been considered the best because it's a perfect balance of rules and affection. Children that were raised by authoritative parents are usually happy, confident, respectful, and successful. They rarely show signs of problematic behaviors such as addiction, alcoholism, or problems with the law, because the control their parents had over them ensured to teach them good behavior. And since they received so much love growing up, they can love and fulfill themselves and have stable and secure relationships with others. Number 2, authoritarian parenting. It sounds similar to authoritative parenting, but make sure not to confuse the two. Authoritarian parents are also high on control, but their parenting is lacking warmth and emotion. These parents believe children should follow rules without exception. They are strict and believe in punishments and discipline. While enforcing their rules, they don't really care about their children's emotions. Negotiation is just not an option in their house. They may seem cold and distant when dealing with their children, and sometimes they can even get hostile and aggressive. When their children grow up, they're obedient, respect authority, and follow the rules. But because their opinions were never heard or valued, they have problems with self-esteem. It's hard for them to communicate their wants and needs with confidence. Because of this, they may be prone to depression or anxiety disorders. Number 3, permissive parenting. Kids usually like this parenting style the most because those parents show little control and lots of warmth. They often say that kids will be kids and are quite forgiving when their kids make mistakes and might sometimes act more like friends than parents. They like talking with their children and joking around, and they rarely put their foot down. But no matter how much their kids like that treatment, the permissiveness comes with a price. Children raised this way are often low in self-control, consideration for others, and in achievement motivation.
They are also more likely to experiment with drugs or alcohol. They also might struggle academically and have low motivation for higher education. And number 4, uninvolved parenting. Unfortunately, some parents don't really care about warmth nor control. Those parents, uninvolved ones, barely ever show interest in their children. They don't ask about their needs, schoolwork, or friends. They let their kid do whatever they want while expecting them to take care of themselves too. They can be straight up neglectful, cold, and rejecting when their kids seek their help. Uninvolved parenting also has negative effects on children. They don't do well in school, don't have fulfilling friendships, and have high levels of depression, anxiety, and drug use by the time they're teenagers, and are also likely to struggle with their self-esteem. If you're not a parent, which parenting style did your parents have while raising you? And what effects did it leave on you? And if you are a parent, Oke, itulah pembahasan dari aku tentang 4 macam gaya pola asuh terhadap pengaruh kehidupan. Terus, menurut kalian, gaya pengasuhan yang dimiliki orang tua kalian saat membesarkan kalian pada saat itu, pengaruh terhadap kehidupan kalian saat ini seperti apa? Dan bagaimana menurut pendapat kalian pola asuh apa yang baik untuk diterapkan pada anak generasi selanjutnya? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.